Ini tuh apa ya? Kimchi. Jadi kalau untuk mau bikin kimchi, jadi cuma tinggal dicampur ke sayuran. Aku seneng banget. Aku dulu, bukan dulu ya, aku suka banget pakai beginian. Jadi kalau mau bikin kimchi itu kan susah ya. Jadi ada bumbu kimchi lah istilahnya ya. Jadi sayuran ya biasanya apa sih, cabbage begitulah, kol atau apa, sawi putih gitu ya, dipotong-potong terus dicampur sama ini, jadinya kimchi gitu. Sebenarnya ini kimchi itu makanan Jepang sih ya. Tuh ada yang begini juga, jadi begini. Terus kalau yang ini pickles ya. Apa sih kalau kita berarti bumbu acar. Bumbu apa nih, dalamnya sih cuma cuka, gula gitu. Tapi kan maksudnya gampang ya. Jadi cuma sayuran dicampur udah jadi acar gitu loh. Karena orang Jepang itu suka sekali dengan acar-acar begitu, kayak dengan kita gitu loh. Kalau kita tuh acar ya. Tapi kalau Jepang itu namanya tsukemono. Ini namanya tsukemono. Kalau yang ini rasa apa sih, ikan, garam. Kalau yang ini rasa rumput laut gitu loh. Rasa rumput laut. Dan ini bumbu-bumbunya juga kayak ini rasa. Ini juga ini dicampur dengan sayuran begitu. Terus kayak ini kayak ada rasa lemonnya gitu loh. Jadi ini bumbu-bumbu Jepang tuh ya mungkin bumbu-bumbu Jepang ini kayak ginian tuh di Jakarta udah mulai banyak kali ya. Karena di Jakarta juga kan banyak orang Jepang ya, banyak warga Jepang. Nah, kalau yang ini, kalau di apa ya? Ini ikan tongkol. Yang apa sih? Kalau yang di udong-udong gitu loh, katsuo. Nah, itu apa sih, ikan tongkol yang beginiin. Dibeginiin ya Allah, dibegini. Jadi untuk kaldu gitu loh, untuk kaldu namanya katsuo. Jadi ikan-ikan begini juga sebenarnya kalau untuk orang Jepang itu bumbu-bumbu begini, ikan-ikan begini itu untuk kaldu, cuma direbus sebentar, ininya terus dibuang sebenarnya. Cuma kalau aku atau orang Indonesia ini dijadiin dimasak karena enak, nggak terlalu asin, jadi kayak di balado gitu loh. Jadi kalau kita orang Indonesia ikan begini itu terus di balado karena tidak asin gitu loh, tidak asin dan enak banget, dan harganya kan jadinya murah banget begini. Cuma kalau orang Jepang pemakaiannya sih sebenarnya cuma jadi kaldu gitu loh. Nah, ini nih yang namanya kaldu rumput laut. Tuh rumput laut. Jadi ini kaldu apa sih? Ini jadi di sini itu aku di bagian kaldu gitu loh, kaldu di sini ada kaldu kimchi gitu segala macem. Nah, hal yang di sini nih aku nih harganya juga segitu murah ya. Tuh cuma 95, berarti berapa? 10.000, cuma 10.000. Jadi ini rumput laut. Jadi rumput laut itu kalau ini direbus terus jadi kaldunya, aduh, kaldu kombu itu enak banget loh. Kalau yang suka makan udong dan rasa kaldu udongnya enak, itu cara bikinnya tuh seperti ini. Jadi ini kaldu ini direbus gitu. Dan cara ngerebusnya juga ada, nggak boleh terlalu lama atau apa gitu loh. Oh, ini ada katsuo. Nah, yang ini aku yang sering pakai yang seperti ini. Katsuo bus. Ini lagi ada yang seru lagi. Tahu nggak ini? Ini tuh tahu loh. Jadi tahu dikeringkan. Jadi ini tuh tahu dikeringkan. Jadi apa ya? Aku juga pertama kali kesini juga kaget. Kok ada tahu dikeringkan? Jadi ini apa sih? Jadi cara masaknya itu cuma direbus gitu loh. Jadi apa namanya? Tuh, jadi beginiin direbus dengan kaldu-kaldu yang lain begitu loh. Terus ini satu lagi. Ini apa ya, kalau di kita tuh ya okara itu ampasnya tahu gitu ya kali ya. Tapi dipakai kan enak banget gitu loh. Apa sih, gembus ya kalau di bahasa Jawa tuh, gembus gitu kali ya. Tapi ini ada keringnya. Jadi ini untuk diet lah ya, kalau umpama buat kita tuh untuk diet. Masya Allah. Terus ini untuk tahu. Ini loh daging untuk vegetarian. Tuh ini untuk vegetarian. Jadi di Jepang tuh udah mulai banyak vegetarian. Jadi ini daging yang terbuat dari tahu. Tuh daging yang terbuat dari tahu.
Untuk vegetarian sekarang udah mulai banyak vegetarian. Keren banget tuh, vegetarian udah mulai banyak. Cuma ya gitu, kalau udah biasa makan daging ini ya kurang. Cuma kan untuk orang vegetarian gitu kan ya, enak banget. Nah kalau yang ini kembang tahu tuh, kembang tahu. Pokoknya lucu-lucu. Terus ini tuh apa ya, daikong itu radis kering. Jadi ini juga untuk dasi itu apa, kaldu gitu loh. Seru ya. Jadi makanan Jepang seperti ini, ya Allah. Oh, terus kalau ini bihun nih ya. Kalau ini sih biasa ya, kalau aku sering ya beli beginian ya. Yaki bihun begini sih udah sering ya. Terus kalau ini nah yang begini ternyata di Indonesia udah banyak. Ini harusame. Ini ternyata harusame itu memang kalau ini tuh nggak ada kalorinya tuh, untuk diet ya, bagus banget. Dan ternyata aku kemarin itu aku kaget ada tamu dari Indonesia bawa harusame. Kok ternyata Indonesia ada harusame. Keren ya sekarang Indonesia. Aku udah lama nggak pulang ya. Jadi aku kurang mengerti, tahu, kirain ya memang makanan Jepang, cuma udah jadi Indonesia banget gitu loh. Ini harusame. Wah, keren banget deh. Satu lagi. Ini macam-macam tepung. Tuh kan. Kalau di Jepang juga udah, mungkin Indonesia juga kali ya, mungkin karena aku kurang pengetahuan tentang Indonesia juga ya, dapur-dapur Indonesia ya, karena aku udah 20 tahun itu udah nggak mengenal dapur Indonesia. Jadi di Jepang nih ada tepung-tepung, umpamanya tepung khusus nih, tepung ini tepung khusus takoyaki. Jadi maksudnya tuh tepung ini udah ada apa ya, udah ada imuknya, udah ada macam-macamnya gitu, udah ada bumbunya, udah ada. Jadi ini apa namanya, khusus untuk takoyaki gitu loh, udah ada rasanya. Nah ini juga takoyaki udah ada rasanya. Ini maksudnya dasi, ini bacanya dasi ya. Nih ininya udah bacanya dasi, bukan daksi di dada ya. Ini dasi itu bahasa Jepang, artinya tuh kaldu gitu loh. Nah kalau yang ini okonomiyaki. Kalau yang ini okonomiyaki, beda lagi ya. Tuh, jadi macam-macam. Jadi kalau ini tepung khusus untuk okonomiyaki, berarti maksudnya tuh udah ada kaldunya, udah ada apa ya namanya? Imuknya, apa ya imuk tuh, ada apa sih imuk tuh ya? Aduh, kadang aku bingung deh bahasa Indonesianya. Imuk tuh apa ya? Tepung. Ubi, udah ada ubinya gitu loh. Nah, kalau yang ini juga okonomiyaki. Ini bacanya okonomiyaki gitu loh. Nah ini juga kalau yang ini khusus untuk chijimi. Chijimi itu sebenarnya Jepang, Korea ya, Korea. Nih jadi ini khusus, jadi maksudnya tuh udah ada rasa-rasa apanya gitu loh. Jadi lebih cocok untuk chijimi. Terus kalau yang ini, kyabetsiaki tuh kan, kyabetsiaki tuh udah ada satu setnya gitu loh. Jadi kalau umpama untuk oleh-oleh orang Indonesia juga gampang. Ini satu set gitu loh. Jadi ini dalamnya tuh udah ada apanya gitu loh. Jadi tinggal ditambahin apa. Nah, ini lagi ada imoknya. Imoknya itu ubi. Jadi udah ada ubi. Jadi tepung ini udah ada ubinya gitu loh. Jadi tinggal diiniin aja, udah rasanya udah kenyal-kenyal kayak ubi gitu loh. Macam-macam tuh. Kalau yang ini juga udah ada satu set. Kalau yang ini untuk oleh-oleh kayak gituan bagus, jadi udah satu set gitu loh. Udah satu set. Nah, kalau yang ini nih, kalau yang gini kayak gini umpama murah gitu ya. Ini satu set. Aduh, keranjangku mana? Ini udah satu set gitu loh. Cuma ini agak murah, kalau yang tadi kan agak mahalan. Ini udah murah. Ini satu set ada berapa biji? Ada 3. Jadi nanti jadinya ada 3 gitu loh. Jadi cuma ditambahin sayur doang, sayur tok begitu. Terus kalau yang ini khusus untuk tempra. Jadi tepung ini bagus untuk tempra gitu loh. Jadi tempranya tuh kan kalau gorengan di kita itu berminyak ya, kata suamiku tuh gorengan di Indonesia tuh berminyak. Ya bener, aku sih kalau makan bakwan Indonesia tuh berminyak banget loh. Tapi temperanya Jepang itu tidak berminyak. Aku juga heran kenapa, ternyata ada caranya dan juga tepungnya tuh ada apanya gitu loh. Nah ini salah satunya itu, orang biasa kan susah. Nah itu salah satunya tuh ada tepung begini, ada khusus begitu. Terus kalau yang ini ayam, kalau kita kan banyak ya yang untuk ayam goreng. Nah ini di sini di Jepang juga ada, cuma
Cuma ya begitulah, kadang ada kaldu-kaldu yang tidak bisa membolehkan gitu loh. Aku sebenarnya pingin banget ya bikin ayam begini cuma dicampur. Karena apa, kalau ayam goreng Indonesia tahu sama karage itu menurut aku beda gitu loh. Aku lebih suka yang karage Jepang begini karena kan hanya daging gitu. Kalau ayam goreng Indonesia kan harus direbus dulu lah, inilah itulah gitu kan ya. Jadi kalau di Jepang itu cuma daging ayamnya dipotong-potong, terus jadi dicampurin, terus digoreng tok gitu aja, udah praktis. Jadi sebenarnya masakan Jepang itu lebih praktis gitu. Cuma kadang ya ini dalamnya tuh ada kaldu-kaldu yang tidak membolehkan, kayak umpama kaldu babi lah, kaldu apalah gitu. Ya namanya juga Jepang kan bukan muslim ya, bukan negara muslim, jadi apa boleh buat gitu loh. Ini seru lagi kalau yang ini kaldu ikan. No, kaldu ikan pokoknya semasak apapun kalau udah ditambahin ini udah enak banget. Waktu itu sampai aku bawa pulang ke Indonesia loh. Ini kaldu ikan begini, ya Allah murah, dan aku suka kasih oleh-oleh sama tamu. Maksudnya aku kasih tahu sama tamu ini oleh-oleh. Jadi kalau umpama mau bikin apa ya, bikin udang atau apa gitu ya. Jadi soyu, kecap asin, terus tambahin ini, udah jadi deh. Tuh lagian kan berbentuk stick begini ya, tuh berbentuk stick, gampang banget tuh. Terus kalau umpama di hotel segala macam juga ini. Jadi ini kaldunya tuh sebenarnya cuma kaldu apa ya, ikan tongkol. Ikan tongkol kan enak ya, jadi kaldu, aduh enak banget begini nih. Jadi di rumahku tuh banyak banget kaldu begini. Jadi kalau masak tuh tambahinnya kaldu begini. Tuh, ini kalau ini kaldunya kaldu ikan terbuat dari ikan ini gitu loh. Nah, ini kaldunya ini rumput lautnya. Nah, kalau yang ini konsome. Cuma kalau konsome itu kalau di kita tuh apa ya, roiko. Tapi aku nggak berani kalau bikin roiko di sini karena pasti ada kaldu babinya. Maksudnya walaupun nggak ada kaldu babi, kaldu ayam segala macam kan ayamnya nggak halal gitu. Aku nggak berani. Kalau yang konsome yang pokoknya yang hewan-hewan itu aku biasanya beli di toko Indonesia. Ini murah ya. Oh, lebih murah ini, baru cuma ya itulah dalamnya tuh pasti ada babi dan anian sih, rumput laut ya. Ini nih yang begini nih yang halal. Walaupun nggak ada tulisan halal tapi ini halal. Nah, kalau di Jepang gula itu termasuknya bumbu. Jadi ini termasuknya bumbu. Ini kan di area bumbu ya, nih daerah area bumbu. Jadi kalau gula itu untuk bumbu masak. Bumbu masak, karena kalau umpama menu gitu tuh udah pasti seringnya ya gula. Terus udah gitu gula sama soyu gitu. Satu lagi macam-macam miso. Wah, ini macam-macam miso. Jadi ini untuk, karena di Jepang ya untuk family begitu ya. Jadi yang lebih ini tuh beginian. Aku pun ada miso, cuma aku tuh kurang suka ya miso ya, karena anakku selalu nyisain gitu miso. Jadi yang paling umum aku tuh beli yang ini karena apa, murah, yang beginian gitu loh, harganya cuma segini. Cuma kalau untuk oleh-oleh orang Indonesia tuh ada yang kemasan kecil. Di sini berarti nggak ada ya. Yang kemasan kecil itu bisa untuk jadiin oleh-oleh. Mana ya, di sini nggak ada ya. Kemasannya kecil, jadi sekali makan gitu loh. Kalau ini kan ya untuk masak lah ya. Untuk masak, mana kemasan kecil nggak ada ya. Itu biasanya kalau untuk oleh-oleh itu kemasan kecil-kecil banyak gitu loh. Berarti ini nggak ada. Ada yang kemasan kecil-kecil untuk oleh-oleh. Jadi ini macam-macam miso tuh sebegini, ya Allah. Ya ibaratnya kalau kita ya macam-macam sambal lah, mungkin gitu kali ya. Macam-macam sambal gitu kali ya kalau di kita. Jadi ada juga nih miso yang pedas. Ini miso tapi pedas. Jadi miso sama cabe gitu loh. Ini macam-macam karenya Jepang. Kan terkenal ya karenya Jepang ya. Ini begini. Ini di Indonesia juga ada yang jual ya, mahal ya. Tapi ini di sini harganya cuma 150. Jadi sekitar 20.000. Ini kalau di Jepang ini begini.
Ini umum ya, karetnya itu di sini umum. Jadi kalau yang begini itu bisa untuk 2 kali masak untuk 5 orang ya. Berarti sekali begini itu sekitar untuk 10 orang. Kalau yang ini white sauce-nya. White sauce atau white cream gitu. Cuma aku nggak berani ya, kadang ada yang kaldu, ada kaldu babi dan segala macam. Kalau mama mau masak begini harus hati-hati ya, harus benar-benar dicari ada kaldunya, ada babinya apa enggak gitu loh. Nah kalau udah di sini tuh, di sini udah yakiniku. Oh, ini berbagai macam yakiniku. Orang Jepang tuh ternyata penggemar yakiniku. When you're not around, unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now I'm broken when you're not around. Unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now